Hi guys, welcome back to Gilgatins. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgatins di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. As I reflect, I find perspective there in the best and worst days of this life. You were always on my side. You're in the pain, you're in the promise, and all the days the furnace finds my fate. You're the fourth lead in the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him in what comes next. For the God I know is known for faithfulness. And my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me, 'cause through the highs and lows and in between, got it go ahead of me. And when you call me, I will follow. If the waters falls beneath my feet, God will pull me from the deep. Yeah, I don't need to know what the future says, 'cause if the past is talk, it will tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Yeah, my heart says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness.
My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. 'Cause my hindsight says I can count on it. My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Yes, my heart says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Haleluya. Woo. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan kita, amin. Yeah, you know this song. I close my eyes and colors blind. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let her show you love like it's supposed to be. And the oasis, here oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, come on. Oh la la, when I let go, then I found life. Oh la la, say what? Oh la la, when I let. Ready to dance? Come on, for Jesus. Woo. La 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 la. When I let go, then I found life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning me, and I can't resist no more. I live in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. Oh, oh. So I let go and I let her show you love like it's supposed to be. And the oasis, here oasis, all the freedom I ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found what? Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Yeah. When I let go, yeah. Come on, clap your hands together for Jesus. So I let go and I let love show me love like it's supposed to be. And oasis, here oasis, all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I found life. Oh, when I let go, then I found life. Hey. La 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 la. When I let go, oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Thank you, Jesus, for your blessings, for your faithfulness. Hari ini kami buka hati kami
isi kami dengan roh api-Mu. Membangkitkan hati kami kembali Tuhan. Let's worship Him. In the crushing, in the pressing, You are making new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to You into Your careful hand. When I trust You, I don't need to understand. So make me Your vessel, make me an offering, make me whatever You want me to be. I came here with nothing but all You have given me. Jesus, bring new wine out of me. In the crushing, in the pressing, You are making new wine. In the soul I now surrender. You are breaking new ground. You are breaking new ground. So make me Your vessel, make me an offering, make me whatever You want me to be. I came here with nothing but all You have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my own wings to carry Your new power today. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. I lay down my wings to carry Your new power today. Make me Your vessel, make me an offering, make me whatever You want me to be. God, I came here with nothing but all You have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku.
di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, come on church, sing. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Isi kami kembali dengan api-Mu Tuhan, yang membakar hidup kami. Thank you Jesus, thank you God for your blessings, for your faithfulness. Kami bersyukur Tuhan. Thank you, terima kasih Tuhan. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Semuanya sehat, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan aku mau undang kita sama-sama dalam posisi yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Sit upright, dan kita mau sama-sama punya postur yang benar, postur yang honor Tuhan waktu kita dengar firman Tuhan. Dan sebelum itu, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berkati kami, Roh Kudus pimpin kami, biar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa mengerti firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Aku mau cerita satu cerita, ini baru terjadi mungkin bulan lalu. Jadi aku itu waktu lagi lihat lemari di kamar, aku lihat celanaku, kok beberapa udah jelek ya, beberapa udah gak gitu bagus ya. Dan di saat itu aku memutuskan, oke deh, aku mau untuk beli celana baru. Kenapa? Karena untuk menggantikan yang udah gak bagus itu, biar aku bisa punya celana yang proper. Tapi tiba-tiba teman-teman ya, aku baru rencana mau beli, tiba-tiba aku dapat celana 4 teman-teman. Aku bisa dapat celana 4, warnanya beda-beda, which is ini kayak wow, aku kayak amazed banget. Kenapa? Karena pas banget aku lagi mau beli celana, just in time. Tahu-tahu ada yang kasih aku 4 celana, itu puji Tuhan. Rasanya itu senang banget. Di sini Tuhan ingetin aku satu hal adalah kalau Tuhan itu Allah yang tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu punya caranya untuk bisa memberkati kita. Teman-teman, apa yang aku alami, aku butuh celana. Dan tahu-tahu aku dapat celana, itu hal yang mungkin something yang simple. Dimana ngalamin berkat Tuhan. Tapi aku percaya teman-teman, kalau celana aja Tuhan pikirin, apalagi hidup aku teman-teman. Apalagi hidup teman-teman semua, pasti juga Tuhan akan pikirin. Tuhan pasti akan tolong kita semua just in time. Dengan waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan terus
tolong hidup kita, apa yang kita hadapi, dia akan terus bersama dengan kita just in time. So, hari ini aku mau sharing firman Tuhan mengenai Tuhan yang selalu tepat waktu. Dia kalau mau tolong kehidupan kita, kalau mau berkati kehidupan kita, selalu tepat waktu. Tuhan tidak pernah lebih awal, Tuhan tidak pernah terlambat, just in time. Aku mau cerita satu firman Tuhan dari Markus 5 ayat 21 sampai 23 dan dilanjutin ayat 35 sampai 43. Ini cerita mengenai ada seorang kepala rumah ibadat atau mesti kalau nowadays dibilangnya ada pastors. Satu orang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Yairus ini punya anak dan anaknya ini sakit dan hampir mati. Bayangin teman-teman, anaknya sakit hampir mati. Berarti kondisinya udah kritis banget. Dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus, dia mohon Yesus untuk menumpangkan tangan untuk anaknya agar anaknya bisa sembuh. Kenapa? Karena dia percaya Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Yesus oke, dan Yesus bergerak ke arah ke rumahnya Yairus. Nah, Yesus itu pada saat itu banyak orang berbondong-bondong ikut dia pengen lihat mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, waktu jalan ke rumahnya Yairus, namanya orang banyak sesak jalannya nggak bisa cepat. Tahu-tahu ada orang lain lagi yang juga sakit yang ketemu di tengah jalan itu. Nah, long story short, Yesus layani dulu orang yang ini. Ada wanita yang juga sakit, dia tolongin wanita ini dulu. Meanwhile, Yairus nungguin nih. Ayo Yesus, cepet dong. Anak aku udah mau mati nih. Anak aku udah mau mati nih. Nah, tapi Yesus layani dulu orang yang di tengah situ. Dan waktu Yesus masih ngomong sama orang itu yang dia layani di tengah-tengah jalan itu, ada orang dari rumah Yairus datang. Udah, nggak usah kerepotin Tuhan lagi. Nggak usah ngerepotin Yesus. Anakmu sudah mati. Teman-teman, di situ kalau kita jadi Yairus itu apa rasanya teman-teman? Udah Yesus nih lagi on the way nih, tapi ketahan ada satu orang yang butuh tolong juga di tengah jalan. Terus dapat kabar anaknya udah mati. Itu rasanya kayaknya ya terlambat. Kayaknya tuh Yesus terlambat nih. Coba Yesus lebih cepat masuk ke rumahku, pasti anakku nggak mati. Tapi di sini Yesus bilang sama Yairus adalah jangan takut, percaya saja. Long story short, Yesus sampai ke rumah Yairus. Dan Yesus taruh tangannya di tangan anak itu, dibilang talitakum, little girl, wake up, get up, dan anak itu sehat, dia bangun dan dia sehat teman-teman. Miracle happen. Mungkin terkesan Yesus terlambat. Udah Yesus telat, anak gua udah mati. Tapi Yesus tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kita semua. Kalau Yairus mengalami hal seperti itu, kita pun juga bisa mengalami Yesus yang menolong hidupan kita, Yesus yang ada sama-sama kita, dan dia tidak pernah terlambat, dia selalu tepat waktu. Meskipun manusia melihatnya sebagai suatu keterlambatan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Tuhan punya caranya sendiri, punya timingnya sendiri untuk bisa menolong kehidupan kita semua. So, untuk itu teman-teman, ada dua hal aku mau sharing kepada teman-teman semua. Bagaimana untuk kita bisa expecting Tuhan menolong kehidupan kita. Kita tahu nih Tuhan itu tidak terlambat. Tapi apa sih yang perlu kita lakukan untuk kita bisa tetap percaya, untuk kita tetap bisa melihat kalau Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia selalu on time, just in time kalau mau menolong hidup kita, apalagi memberkati kehidupan kita. So, let's open the Bible, Mark 5 verse 36. Overhearing what they say, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." Ini perkataan yang Yesus ngomong ke Yairus waktu orang dari rumah Yairus bilang anaknya sudah mati. Yesus bilang, "Don't be afraid, just believe." So, untuk kita bisa belajar, untuk bisa percayakan hidup kita kepada Yesus yang menolong kita just in time, kita perlu untuk don't be afraid and just believe. Don't be afraid teman-teman. Jangan kita takut. Kenapa?
Karena Allah Tuhan kita adalah Allah yang Immanuel, beserta dengan kita. Allah kita adalah Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Tuhan tahu yang awal-awal, Tuhan tahu akhirnya kayak gimana, bahkan Tuhan tahu apa yang terjadi sekarang ini. So don't be afraid, karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, yang perlu kita lakukan gini teman-teman. Jangan kita hiraukan perkataan-perkataan orang yang melemahkan iman kita. Jangan kita take it to our mind, jangan kita renungkan apa kata-kata orang. Misalkan kita di sekolah, kita lagi ujian, kita nggak bisa, terus orang-orang melemahkan iman kita. Udah, pasti nggak bisa, udahlah nggak lulus punya ini, pasti udahlah nggak bisa, udah nilainya pasti jelek, kan nggak bisa semua kan, udah pasti nggak akan naik kelas. Mungkin itu kata-kata yang melemahkan iman kita. Atau misalkan di pertemanan, kita ngalamin teman kita bilang kayak gini, kamu mah emang gak punya teman, siapa sih mau berteman sama kamu orangnya unik, kamu orangnya antik. Mungkin ada orang-orang melemahkan iman kita. Tapi kita belajar teman-teman, don't be afraid. Jangan kita hiraukan perkataan-perkataan melemahkan iman kita. Tapi kita perkuatkan iman kita dengan memperkatakan iman kita. Apa yang Tuhan bisa sanggup untuk buat atas kondisi kita. Misalkan contoh, kita tahu nih, kita ujian ini challenging banget, kita nggak bisa. Instead of bilang, udah pasrah, kalau nggak naik kelas ya udah. Tapi kita bisa bilang, Tuhan, aku sudah lakukan yang terbaik, aku laku jujur, aku nggak nyontek. Sekarang aku percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan bela, buat aku bisa dapat nilai yang baik dan aku bisa naik kelas. Aku percaya Tuhan bisa tolong aku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita perkatakan itu teman-teman. Atau misalkan waktu tadi ngomong soal, udahlah kamu nggak mungkin punya teman di sekolah ini, kamu unik. Apalagi kamu baru pindah sekolah, orang-orang lain udah pada punya grupnya sendiri, kamu sendiri doang. Siapa yang mau berteman sama kamu? Kita jangan perkataan kayak gitu. Orang bisa ngomong seperti itu, tapi kita bisa bilang gini terhadap diri kita. Kita perkatakan iman. Aku percaya kalau Tuhan aku sanggup untuk membuat aku bisa punya teman. Aku percaya Tuhan aku perjumpakan aku dengan teman-teman yang baik, dengan orang-orang yang baik, yang membawa aku semakin dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang punya pergaulan yang baik, yang membawa pengaruh yang baik buat kehidupan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, amin. Untuk kita nggak menjadi takut, kita perlu perkatakan apa yang jadi iman kita, teman-teman. Fokusnya gini, apa yang Tuhan bisa lakukan atas keadaan kita. Mungkin kita sakit, kita perkatakan, aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan aku. Mungkin kita lagi panik, kita lagi anxious. Kita perkatakan kayak gini, aku percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan, Dia ada bersama-sama dengan aku dan aku akan terima penghiburan dari Tuhan Yesus. Amin. Kita perkatakan iman kita, teman-teman. Don't be afraid. Tapi kita perkatakan iman kita. Aku pun juga pernah takut, teman-teman. Ada masa-masa saya di mana aku ngalamin pressure, aku ngalamin banyak banget yang mesti dikerjain, aku ngalamin takut aku nggak perform well dalam pekerjaan aku, dalam apa yang aku buat. Tapi aku perkatakan iman aku percaya Tuhan bisa tolong, aku percaya Tuhan tidak meninggalkan. Itu yang terus aku perkatakan. Dan juga apa yang aku buat adalah gini, teman-teman, aku banyak ambil waktu buat bisa menyembah Tuhan. Nah, makanya sekarang ini enak banget kita bisa punya Spotify, kita bisa punya Apple Music, kita bisa punya YouTube, kita bisa dengerin lagu-lagu penyembahan dan kita sing along. You guys know, waktu aku lagi menyembah Tuhan, dengerin lagu di Spotify, dan di situ aku ikut nyanyi sama-sama, iman aku timbul, iman aku bangkit. Yang tadinya takut jadi berkurang sedikit, jadi lebih nggak takut, bisa lebih percaya sama Tuhan Yesus. So, don't be afraid. Jangan kita dengarkan perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita, tapi kita perkatakan iman. Kita perkatakan apa yang Tuhan Yesus bisa buat atas keadaan kita. Alright? Yang kedua apa? Just believe. Don't be afraid and just believe.
namanya kita percaya itu suatu pilihan, teman-teman. Terkadang kita mau adalah kita percaya, habis itu kita langsung melihat sesuatu. Atau kita melihat sesuatu dulu, baru kita percaya. Tapi menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus, itu adalah suatu pilihan. Mungkin kita nggak lihat sesuatu, mungkin kita nggak langsung terima apapun, tapi kita tetap memutuskan, aku mau percaya Tuhan Yesus apapun kondisinya. Aku percaya Tuhan bisa tolong, aku percaya Tuhan berkuasa. Nah, itu pilihan kita, teman-teman. Bukan karena ada bukti, bukan karena ada sesuatu yang langsung terjadi, tapi kita percaya. Just believe. Romans 4:18-19. Ini cerita mengenai Bapak Abraham, teman-teman. Bapak Abraham, Tuhan janjikan untuk dia bisa menjadi bapa atas banyak keturunan. Dia akan menjadi bapa segala bangsa. Bangsa loh, teman-teman, berarti banyak banget keturunan dia. Tapi kondisinya Abraham dan Sarah istrinya sampai tua nggak punya anak. Udah sampai oma opa pun nggak punya anak. Tapi ayat ini menarik banget, teman-teman. Romans 4:18-19. Against all hope. Against all hope. Udah nggak ada harapan lagi. Secara manusia nggak ada harapan. Abraham in hope believed and so become the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact, dia menghadapi kenyataan, that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Dan kita tahu sama-sama, iman Abraham membuat dia bisa menjadi bapa atas segala bangsa. Lahirlah Ishak, lahirlah orang keturunan lagi di bawahnya, dan dia menjadi bapa segala bangsa. So, teman-teman, just believe. Maybe the fact kita melihat kayaknya udah nggak mungkin. Mungkin Yairus melihat the facts, anak gue udah mati, udah nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Mungkin kita melihat the facts, kayaknya aku emang nggak bisa berhasil di sekolah. Since the fact, aku berteman sama teman-teman aku mengecewakan aku. Kayaknya aku nggak pernah bisa berteman lagi nih. Maybe since the fact, keluarga aku kok kayaknya ribut terus ya. Kayaknya nggak akur. Aku setiap kali pulang ke rumah kayaknya nggak enak. Since the fact, mungkin apa yang kita pengen nggak tercapai. Kita lihat teman-teman kita punya hal-hal yang mereka pengen, mereka minta, tapi kita nggak bisa dapat semuanya. Since all those facts, just believe. Kalau Tuhan sanggup menolong, kalau Tuhan sanggup provide, kalau Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, Dia punya caranya untuk menolong dan memberkati kehidupan kita. Bagian kita apa? Don't be afraid, just believe. Orang kalau afraid, dia jadi ragu untuk bisa percaya. Tapi waktu orang itu dia udah mantep, nggak takut, dia bisa lebih mantap untuk bisa tetap percaya Tuhan Yesus bisa buat sesuatu dalam kehidupannya. Ada banyak orang menganggap Yesus mati kayu salib itu adalah suatu kegagalan untuk menebus umat manusia pada zaman itu. Dibilang, katanya Mesias, kok nggak bisa selamatin diri sendiri, kok akhirnya mati kayu salib, kurang powerful nih. Orang-orang menganggap itu suatu kegagalan. Tapi justru pengorbanan Yesus di atas salib membuat kita diselamatkan dari dosa kita. Apa yang orang lihat sebagai suatu kegagalan, Yesus mati kayu salib, tapi itu sebuah kemenangan, di mana waktu Yesus mati kayu salib, Yesus menang atas semua dosa dan bisa menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus punya caranya dan waktunya untuk bisa menolong kita dan memberkati kehidupan kita. So don't be afraid, just believe. Dan aku berdoa teman-teman mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan waktu kita tidak takut dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Thank you for following until the end. Dan teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Aku mau undang kita sama-sama angkat tangan kita dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Aku berdoa,
Memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang kerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Berdoa Tuhan, sejak mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar keluarga mereka dijagai Tuhan, kesehatan mereka dijagai Tuhan, dan apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus, dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye-bye.